Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini katanya Pak Prabowo sakit kayak. Kita doakan bersama-sama begitu kan ya, semoga calon-calon presiden kita, baik Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar ya, mari kita doakan bersama, semoga diberi kesehatan ya. Inilah di umur 73 tahun ya, 72 tahun ya, seorang Prabowo itu masih menjadi calon presiden dan wakilnya sangat muda di situ begitu kan. Asumsi orang banyak mengatakan bahwa kalau ya posisi seorang capres ya ketika sakit maka harus digantikan sebagai ya yang menggantikan itu adalah cawapres di situ begitu. Tapi bukan soal itu, bagaimana kepemimpinan itu harus mirip, harus sama begitu kan. Kalau Prabowo cerdas, Prabowo tegas, ya wakilnya harus seperti itu begitu. Biar tidak ada sesuatu yang aneh begitu kan ya. Jadi yang selama ini yang kita lihat bahwa narasi-narasi yang muncul begitu kan atas atas Prabowo sakit begitu kan ya, dan bahkan ini bisa batal hadir deklarasi relawan di Betawi di tenis indoor Senayan itu batal ya karena Pak Prabowo sakit. Nah, inilah di kondisi tua seperti itu begitu kan ya, masih saja menjadi calon presiden. Nah, ini negara demokrasi, baik yang tua dan muda silahkan begitu kan. Tapi pada kenyataannya harus berpikir ulang secara utuh bagaimana untuk menjaga kesehatan itu secara ya mentalitas, secara fisik di situ begitu. Karena yang saya tahu bahwa keliling Indonesia itu tidak mudah begitu kan. Apalagi seorang calon ya wakil calon presiden dan wakil presiden. Kalau misalnya presidennya sakit, maka wakilnya yang akan menggantikan. Tapi kalau tidak sesuai, ya dari segi ketegasan misalnya, dari segi apapun misalnya, ini kan kacau juga begitu kan. Nah, inilah perlunya hati-hati untuk memilih pemimpin begitu kan, ya. Saya rasa secara rasionalitas ya, Anies Baswedan terus kemudian dengan Caimin itu masih standar, berada di tengah begitu kan. Tidak tua, tidak muda begitu. Tapi representasi anak muda dibandingkan dengan seorang Gibran. Maka kemudian yang terjadi apa? Coba bayangkan ya, saya baca komentar-komentar netizen yang sangat lucu sekali begitu. Ini bahkan semoga lekas sembuh Pak. Ya jika sudah sembuh alangkah nikmatnya menikmati hari tua sambil ya berbagi kebaikan saja. Mari kita doakan bersama untuk kesembuhan dan kesehatan Pak Prabowo ya. Juga mari kita dukung Pak Prabowo untuk beristirahat dan menjaga kesehatannya dengan tidak memilihnya ya dalam Pilpres kali ini. Memimpin sebuah negara itu berat. Biarkan generasi di bawah Bapak yang mengembannya ya. Lekas sembuh ya Pak. Ini ya masyarakat Indonesia justru mendoakan Prabowo begitu kan. Ya, mendoakan Prabowo cepat sembuh ya. Terus kemudian mendoakan Prabowo ya semoga sembuh, diberikan kesembuhan ya jasmani dan rohani dan cepat-cepat ya beristirahat. Dalam artian bahwa ya istirahat, ngapain kita sudah kaya, sudah apapun sudah dapat begitu kan, kenapa masih sibuk menjadi calon presiden? Itu pertanyaan dari netizen begitu kan ya. Ini istirahat saja Pak, ngapain di situ katanya begitu. Uang sudah ada, jabatan itu hanya belaka, kata netizen. Sudah banyak yang memberikan statement-statement itu begitu. Artinya di umur 72 tahun itu ya sangat rentan sekali berbagai hal begitu kan. Ya karena memang ini di kalangan militer biasanya kan seger, masih bugar di situ begitu kan. Walaupun umurnya sudah tua begitu. Tapi bukan berarti yang kita hadapi ini adalah 270 juta masyarakat Indonesia begitu. Maka secara tidak langsung maka kemudian bagaimana kekuatan fisik, mentalitas di situ begitu kan. Bukan dikit-dikit marah, emosian dan sebagainya. Itu yang poin paling penting di situ begitu. Banyak sekali pro dan kontra, tapi saya lebih memandang bahwa ada sesuatu yang kemudian kita harus tahu bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya, harus memang ada sesuatu yang yang melandasi begitu kan ya, biar ini tidak sakit begitu kan ya, harus memang kuat ya dari segi mentalitas mereka begitu. Jadi baik Anies Baswedan siapapun begitu kan ya, kalau sudah
ya apa namanya sudah sakit, sudah apa dan sebagainya itu biasanya tidak respect dengan berbagai apapun begitu kan. Saya kira mental apa namanya kekuatan fisik dari Anies Baswedan dan Caimin sangat luar biasa begitu kan. Ya. Padahal itu sudah keliling begitu kan. Setiap hari ganti ini, ganti itu dan sebagainya begitu. Maka kemudian yang terjadi apa coba bayangkan. Yang terjadi ya bisa saja ini menjadi kendala penting begitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya undang-undang harus ada undang-undang nih harus ada batas usia begitu untuk menjadi calon presiden begitu kan. Ya kasihan di situ begitu kan. Misalnya ya MK harus memutuskan ya undang-undang yang diusulkan kemarin terkait dengan batas usia. Kalau batas usianya misalnya 70 tahun, 60 tahun baru bisa di situ begitu. Itu baru keren di situ begitu dibandingkan dengan usia yang hanya anak muda bisa menjadi ya calon presiden dan calon wakil presiden. Prabowo sakit batal hadiri ya deklarasi relawan Betawi di tenis indoor Senayan ya. Semoga cepat sembuh aja. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto diagendakan hadir dalam acara ya deklarasi relawan Betawi di tenis indoor Senayan. Namun Prabowo tidak dapat hadir disebabkan kondisinya yang sedang sakit ya setelah melakukan kegiatan ya sebagai Menteri Pertahanan RI di Jawa Timur. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani mengungkapkan ya permohonan maaf dan Prabowo Subianto ya kepada masyarakat Betawi yang hadir di tenis indoor Senayan. Bahkan ya satu sisi oleh sebab itu dalam kesempatan itu ya tentunya pertama-tama saya izinkan menyampaikan permintaan maaf kepada Prabowo ya dalam sambutannya di tenis indoor. Menurut Rosan tadinya Prabowo sudah mau ya menuju lokasi acara namun di perjalanan menuju Jakarta kondisi Prabowo kurang sehat. Itu belum seberapa begitu kan dibandingkan menjadi presiden keliling ke semuanya di situ begitu kan. Ini harus mentalitas yang kuat, fisik yang kuat karena yang kita hadapi bukan hanya tanda tangan begitu kan. Perlu dengan berhadapan langsung dengan rakyat begitu kan. Jadi saya kira gimana begitu kan belum menjadi presiden saja sudah KU begitu kan apalagi menjadi presiden kan begitu tanggung jawabnya besar di situ begitu jadi ya si Gibran harus tahu situasi dan kondisinya begitu tidak hanya mengandalkan bapaknya sana sini kan begitu logikanya begitu jadi harus paham ya kalau Anies Baswedan dan Muhaimin kan masih kuat sebenarnya terus kemudian Ganjar dan Pak Mahfud masih kuat fisiknya di situ begitu kan ya. Iya, kalau wakil presiden tua kan nggak apa-apa begitu kan ya, karena perannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan seorang ya presiden. Bahkan ia mengaku ya, ia mengatakan ya Prabowo menelpon langsung Rosan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada relawan Betawi. Jadi beliau masih kurang sehat tapi teleponan saya langsung menyampaikan permohonan maafnya. Meski demikian, Rosan mengatakan bahwa semangat dan hati serta pikiran Prabowo masih berada bersama-sama dengan masyarakat Betawi yang hadir. Bahkan tetapi semangat ya hati dan pikiran Pak Prabowo bersama dengan kita di sini. Pungkasnya disambut tepuk tangan relawan yang hadir. Ya inilah konteksnya begitu kan. Kalau Prabowo tidak hadir kan ada pengaruh besar sebenarnya begitu kan. Kenapa? Ya karena pada kenyataannya deklarasi itu kan ingin bertemu dengan presidennya siapa sih sebenarnya. Kan begitu programnya apa sih yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia apa sih sebenarnya. Itu poin penting di situ begitu. Tapi karena Pak Prabowo sedang sakit ya, banyak masyarakat Indonesia yang mendoakan atas kesembuhan Prabowo dan semoga Pak Prabowo ya cepat sembuh dan sebagainya begitu kan ya. Ini kan langkah yang baik. Masyarakat Indonesia itu bukan jelek semua ya. Semuanya ada yang sama-sama mendoakan karena inilah saudara-saudara kita begitu. Maka lebih baik ya di umur yang sudah 72 tahun ya mending ya menikmati hidup, istirahat, uang kan sudah ada dan sebagainya begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.